kita mulai ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam. Selamat malam semua. Salam sehat. Malam. Alhamdulillah. Malam, Kak. Baik, sebelumnya perkenalkan saya adalah Arudina atau biasa dipanggil Yaya. Saya ini sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Saya adalah koordinator Mandala Majapahit UGM yang juga merupakan penerima beasiswa dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Sedikit ya Bu promosi Manma. Jadi Mandala Majapahit FIB UGM ini adalah unit kajian tentang Majapahit yang merupakan kerjasama dari Arsari Joyo Hadikusumo dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang dikelola oleh Departemen Arkeologi FIB UGM. Kita masuk lagi ke acara bakti kita pada malam hari ini. Bakti kita adalah Bakti Arsari, sebuah niat baik yang dimulai dari teman-teman karyawan di Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo dan mengajak serta para alumni serta penerima beasiswa Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo untuk bersama-sama mendonasikan sejumlah dana yaitu minimal Rp10.000 per bulan untuk membantu siapapun yang memerlukan dari jenjang pendidikan manapun dan bisa berupa apa saja asalkan untuk pendidikan dengan syarat penerima bantuan adalah orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita dan ataupun tempat kerja para donatur bakti kita. Untuk acara bakti kita sendiri sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan ini yang kali yang keempat. Untuk yang pertama tanggal 6 November, kemudian bakti kita kedua tanggal 27 November 2020 dan bakti kita yang ketiga 23 Desember 2020. Itu sekilas tentang bakti kita. Bakti Arsari, kesukarelawan untuk Indonesia dari kita, oleh kita dan untuk kita. Untuk susunan acara pada malam hari ini, pembukaan oleh saya, kemudian setelah itu nanti akan ada laporan dan pengantar dari Direktur Eksekutif Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Kemudian nanti kita juga akan ada berbagi kisah tentang penerima beasiswa Yayasan Arsari yang pada malam hari ini adalah Mas Adrian Perkasa. Saya sebut Mas, nggak apa-apa ya Mas Adrian? Bis, motor masukin. Baik. Kemudian nanti ada pengumuman penerima donasi bakti kita dan acara selanjutnya penutup. Langsung saja kita mau masuk acara selanjutnya, yaitu video profil dari Yayasan Arsari. Kita mau lihat sama-sama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang patut berbangga dengan kekayaan alam dan budaya luhur yang diwariskan dari para pendahulunya. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, sosial, budaya, serta lingkungan. Adapun visi YAD adalah bangga sebagai bangsa Indonesia yang mampu melestarikan budaya dan lingkungannya melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara misinya adalah membangun pendidikan bangsa melalui sarana-prasarana yang berkualitas serta meneruskan cita-cita pendahulu bangsa dengan melestarikan budaya dan lingkungan untuk diteruskan kepada generasi mendatang.
Visi dan misi ini diimplementasikan secara berkelanjutan dalam berbagai program dan kegiatan YAD di seluruh penjuru Indonesia, baik di bidang pendidikan, bantuan sosial, serta pelestarian lingkungan dan budaya. Baik, terima kasih. Begitulah sudah kita saksikan bersama-sama tentang video dari profil dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Baik, kita akan masuk acara selanjutnya, yaitu ada laporan dari tim bakti kita yang akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Ya. Silakan Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut acara bakti kita yang keempat ini. Terima kasih untuk pengurus Yayasan Arsari, terus juga untuk Bapak Agus dan Ibu. Terima kasih Bu. Untuk Mas Adrian juga, terima kasih banyak. Dan juga di sini juga sudah hadir teman-teman dari bakti kita 1, 2, dan 3 itu juga sudah hadir di sini. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan donasi yang sudah teman-teman berikan, para donatur berikan, itu penyalurannya seperti apa dan bagaimana. Izin saya mau share screen. Oke. Ya, pada malam hari ini kita sudah masuk ke bakti kita yang keempat. Dan pada laporan yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pada periode tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 29 Januari 2021 itu ada 12 orang donatur baru yang bergabung, yaitu 4 orang dari alumni beasiswa YAD dan 9 orang dari penerima beasiswa YAD. Kemudian kalau secara keseluruhan list donaturnya yang berpartisipasi dalam acara bakti dalam program bakti kita ini adalah kita membagi ke beberapa kategori, yaitu yang pertama dari alumni beasiswa YRD, totalnya semuanya ada 10 orang. Kemudian penerima beasiswa YAD ada 19 orang, karyawan dan keluarga besar YAD ada 45 orang, dan umum ada 4 orang. Nah, jumlah keseluruhan donaturnya itu sekarang sudah mencapai 78 orang. Yang sebelah kanan ini ada pie chart-nya, itu 50% donaturnya dari karyawan YAD, kemudian 24% dari penerima beasiswa, 13% dari alumni beasiswa, dan 5% dari kategori umum. Oke, saya juga ingin merefresh kembali untuk laporan dari penyaluran donasi bakti kita yang pertama yang diadakan pada tanggal 6 November 2020 kemarin. Kita sudah menyalurkan bantuan donasi untuk 5 penerima dengan total donasi Rp6.500.000. Ini semua sudah disalurkan tanggal 12 November 2020. Kemudian untuk bakti kita yang kedua, yaitu diselenggarakan tanggal 27 November 2020, kita menyalurkan untuk 3 penerima dengan total penyaluran donasi sejumlah Rp9.800.000. Nah, semua donasi ini sudah disalurkan tanggal 1 Desember 2020. Nah, yang terakhir yang bulan lalu ini adalah bakti kita yang ketiga tanggal 23 Desember 2020. Kemarin itu ada 6 penerima donasi yang sudah disalurkan donasinya dengan total donasi sejumlah Rp12.720.000. Nah, pada bakti kita 03 kemarin sebetulnya kita ada kekurangan donasi, tapi kemudian setelah acara selesai ada donatur yang mendonasikan lagi, sehingga kita mendapat tambahan Rp1.900.000, sehingga total donasi yang diterima pada malam hari itu adalah Rp13.080.000. Nah, ini
pada bakti kita 01 ada bantuan donasi yang kita berikan selama 6 bulan, yaitu terhitung dari bulan November sampai dengan April. Nah, ini adalah laporannya untuk dua penerima, Dina dan Nuri, itu untuk SPP Januarinya sudah dibayarkan tanggal 10 Januari kemarin. Dan juga untuk donasi bakti kita yang untuk bakti kita yang ketiga juga ada donasi yang diberikan selama 6 bulan terhitung dari bulan Desember sampai dengan bulan Mei. Nah, ini adalah laporan penyaluran donasi untuk bulan Januari untuk 3 penerima, totalnya Rp620.000. Donasi ini sudah disalurkan pada tanggal 10 Januari 2021. Nah, karena tadi saya sebutkan ada beberapa donasi yang diserahkan selama 6 bulan, kita sekarang untuk bakti kita yang ketiga ada sisa 3 bulan lagi, kita sudah mengalokasikan dananya, yaitu dengan total Rp1.500.000, sedangkan untuk bakti kita yang ketiga kita masih ada 4 bulan lagi yang berjalan untuk 3 penerima dengan total Rp2.480.000. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pengumpulan donasi pada bulan ini yang diterima dari beberapa kategori donatur. Yang pertama adalah dari alumni penerima beasiswa YAD pada bulan ini terkumpul Rp3.550.000. Kemudian dari penerima beasiswa YAD terkumpul Rp1.495.000. Dari karyawan dan keluarga besar YAD terkumpul Rp7.150.000, dan dari umum terkumpul Rp150.000. Nah, ini adalah total donasi yang terkumpul sampai dengan sebelum acara ini dimulai dengan total Rp12.345.000. Nah, sedikit juga saya sampaikan mengenai saldo rekening bakti kita dimulai dari per tanggal 23 Desember, yaitu acara bakti kita yang terakhir, yang 3 itu, bulan lalu itu saldonya adalah Rp20.223.506. Kemudian dipakai untuk penyaluran donasi bakti kita 1 dan 3 sampai bulan Januari ini sejumlah Rp13.840.000. Kemudian kita juga mengalokasikan untuk bakti kita 1 dan 3 itu sejumlah Rp3.980.000. Nah, itu kemudian bertambah lagi karena bulan Januari sudah terkumpul lagi sejumlah Rp12.345.000. Nah, untuk para donatur, selain donasi rutin yang diberikan setiap bulannya, ada beberapa donatur juga yang langsung mendonasikan untuk beberapa bulan sekaligus ke depan. Nah, ini jumlahnya ada Rp7.180.000. Sehingga total saldo di rekening bakti kita per tanggal 29 Januari hari ini adalah Rp21.928.506. Itu adalah laporan yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang sudah berbaik hati untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk teman-teman yang membutuhkan. Pada acara malam hari ini donasi masih tetap akan dibuka sampai nanti diumumkan penerimanya. Itu masih tetap dibuka. Terus juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk salah satu penerima beasiswa yang membantu saya juga untuk rekap-rekap, Audrey, terima kasih banyak karena memang dari penerima beasiswa YAD itu juga ada persyaratannya untuk aktif di kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial yang dipilih Audrey kali ini adalah bakti kita, jadi dia kemarin beberapa hari belakang membantu saya juga untuk rekap-rekapnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada yang mau donasi, saya akan sampaikan kontak saya di kolom chat. Nanti bisa chat saya untuk saya infokan formulir dan juga nomor rekeningnya. Demikian Mbak Yaya, saya kembalikan ke Mbak Yaya untuk acaranya. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Sama-sama.
Baik, kita masuk acara selanjutnya, yaitu pengantar dari Ibu Direktur Eksekutif Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, Ibu Catrini, yang kita sering panggil beliau dengan Ibu Ari. Silakan Bu Ari. Terima kasih Mbak Daya. Selamat malam Ibu dan Bapak semua, para sahabat. Ini ada para penerima beasiswa, alumni penerima beasiswa ya, seperti ada Mas Adrian, ada Pak Agus Trihascaryo, ada Bu Anggreni, ada Mas Hasbi, terus kemudian ada lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu ya, sekarang jumlahnya ada 42, dan juga saya melihat ada Bapak Ibu, ya surprise sebenarnya ya, dari orang tua Mas Adrian juga sudah hadir. Terima kasih Dr. Agus dan juga Ibu yang sudah berkenan, karena hari ini salah satu dan bintangnya itu adalah Mas Adrian, yang kita harapkan bisa berbagi kisah yang bisa memberikan motivasi, inspirasi untuk baik para penerima beasiswa maupun para alumni yang juga masih berjuang untuk pendidikan maupun di dalam kegiatan setelah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin pengantar saya juga cuma singkat bahwa mungkin ini kesempatan yang cukup unik ya, karena kita memulai kegiatan ini di masa pandemi, di mana kita mencoba, sebenarnya tujuannya adalah dua hal bakti kita ini, yaitu yang pertama adalah mungkin kita bisa sebutnya memupuk keikhlasan ya, keikhlasan untuk berbagi dari yang kita miliki. Mungkin tidak harus besar, mungkin contohnya tauladannya Pak Hasim yang mungkin beda, beliau bisa bermiliar atau triliun untuk berbagi, tapi kita dengan apa yang kita miliki tentunya akan bernilai yang sangat bermanfaat untuk yang memerlukan. Dan yang kedua adalah mengasah kepedulian dan kepekaan, karena para donatur ini adalah berasal dari lingkungan terdekat kita, dari orang-orang yang bekerja di kantor atau tempat usaha, ataupun juga dari lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Sehingga kitalah para donatur yang mencari tahu siapa yang membutuhkan dari donasi yang kita kumpulkan bersama ini, yang jumlahnya mungkin tidak besar, tapi ternyata jumlah itu selama ini yang kita coba bantu sampai yang bulan kali ini, ternyata memberikan manfaat untuk yang membutuhkan tersebut ya. Dan selain pemberian bantuan, bakti kita seperti malam ini kita selalu mengundang salah satu alumni penerima beasiswa untuk menjadi tokoh dalam berbagi kisah, berbagi cerita, mungkin bisa membagikan perjuangannya ketika sekolah ataupun di dalam kiat-kiat kehidupan ini, sehingga kita semua bisa terinspirasi. Mungkin itu saja dari saya ucapkan selamat untuk bisa memulai acara ini, dan terima kasih juga untuk Vivi dan semua panitia, juga untuk Anti ya, yang secara incognito mencoba mencari, mengumpulkan foto-foto yang dikompilasi oleh Tito untuk menjadi video yang bisa kita berikan untuk malam ini. Kita lihat bersama tentang siapa itu Mas Adrian Perkasa dan keluarganya. Dan juga terima kasih untuk Mbak Yaya dan para panitia bakti kita lainnya yang di dalam hal ini merupakan masa transisi ya, pada bulan berikutnya ini full akan kegiatan ini dilakukan oleh tim bakti kita, yaitu para alumni penerima beasiswa YAD. Dan kami dari Yayasan Arsari, khususnya dari bidang pendidikan, di mana koordinator kepala bidang pendidikan Pak Sulherman ya. Nanti kita tinggal Tutwuri Handayani ya Pak, mendukung dari belakang dan memastikan apa-apa yang diperlukan.
Mungkin sebelum saya serahkan kembali kepada Mbak Yaya, saya juga memperkenalkan tim YAD, Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, yang hadir hari ini cukup banyak juga. Di sini ada Ibu Suli, ada Mbak Widya dari Semarang, Pak Zul ya, Kepala Bidang Pendidikan, terus juga ada Pak Andi, ada Mas Hasbi, ada Vivi, kemudian juga di lapangan ya, ada tim lapangan kami yang bertugas untuk kegiatan Suaka Orang Hutan, karena sesuai dengan kegiatan ARSA tadi ada kegiatan bidang sosial, budaya maupun pelestarian lingkungan, khususnya satwa liar. Dan juga ada Tito juga yang selalu bekerja di balik layar untuk menyukseskan dokumentasi dan media komunikasi kita semua. Dan mungkin ada teman-teman lain yang belum bisa saya lihat satu persatu karena videonya masih tertutup. Terima kasih sekali lagi untuk ini, semoga lancar sampai selesai, dan jumlah yang ikut saya lihat tambah banyak, tadi 40 pada saat saya mulai bicara dan sekarang sudah 43, mungkin akan bertambah lagi semakin baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Berbagi kisah tentang salah satu sosok yang Selamat datang di Bakti Kita. Mereka punya cerita. Di kesempatan kali ini kita akan melihat sekilas perjalanan seorang pria bernama Adrian Perkasa. Pria yang telah berkeliling dunia berkat kecintaannya pada ilmu sejarah ini telah tertarik dengan candi sejak ia masih kanak-kanak, di mana ayahnya yang seorang dokter seringkali membawanya ke Trowulan. Pria kelahiran Tulungagung 27 Juni 1988 ini sangat menyayangi ibunya. Seperti dia tulis dalam tesisnya, ia menuliskan setelah puji syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih pertama kepada ibu, kedua kepada ibu, dan ketiga kepada ibu. Walaupun ia berasal dari keluarga dokter, ia sangat tertarik tentang sejarah. Adrian kecil biasa membaca buku teks tentang sejarah, di mana akhirnya ia menyadari bahwa buku-buku yang ia baca saat masih di bangku sekolah dasar adalah bahan untuk perkuliahannya. Saat duduk di bangku sekolah menengah atas, pelajaran sejarah yang ia dapatkan tidaklah banyak. Namun hal itu tidak menyurutkan keinginannya untuk belajar lebih dalam lagi tentang sejarah, walau keinginannya tersebut sempat ditentang oleh orang tuanya. Pada tahun 2006, akhirnya Adrian memutuskan untuk menempuh 2 jurusan, ilmu sejarah dan hubungan internasional di Universitas Airlangga. Keputusan inilah yang membuatnya berkeliling dunia dengan studi sejarahnya. Kecintaannya terhadap sejarah, terutama Majapahit di Trowulan, membawa ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif BPPI tahun 2007 sampai dengan 2010 dengan puncak prestasi perjuangan selamatkan Trowulan dari rencana pembangunan pabrik baja bersama BPPI, Jaringan Pelestari Majapahit, dan Save Trowulan. Bersama BPPI juga ia memimpin perjuangan dalam pengajuan Trowulan sebagai World Endangered Site yang ditetapkan oleh World Monument Watch di tahun 2014. Saat menempuh pendidikan di 2 jurusan, Adrian menyadari bahwa ilmu sejarah memberinya kesempatan untuk mengembangkan diri. Tesisnya yang berjudul Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit merupakan tesis pertama yang diterbitkan oleh penerbit nasional. Buku ini didukung oleh Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Adrian kemudian melanjutkan studi ke program magister di Universitas Gadjah Mada. Ia mendapat banyak beasiswa sehingga tidak perlu meminta bantuan keuangan dari orang tuanya. Saat menempuh program magister, ia pernah menjadi penerima Graduate Student Fellowship di Asia Research Institute National University of Singapore pada tahun 2013. Ia juga menjadi pengajar di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga sejak tahun 2016. Dengan begitu banyak prestasi gemilang yang ia raih, orang tua yang semula menentang idenya saat ini sangat bangga dengan pria yang saat ini juga tengah menyelesaikan studi S3 di Leiden University. Ia percaya bahwa setiap kebebasan kita untuk memilih haruslah diikuti dengan tanggung jawab dan kesiapan untuk menghadapi segala konsekuensi. Itulah Adrian Perkasa, tokoh di Bakti Kita untuk edisi kali ini. Terima kasih dan salam lestari.
Wah, itu tadi profil dari Mas Adrian, saya sampai melongo ya dengarnya. Kecintaannya dengan ibu gitu langsung makles gitu di sini. Halo Mas Adrian, selamat malam. Halo, apa kabar? Sorry, selamat siang waktu Leiden. Selamat siang, selamat malam, salam 24 jam. Berlebihan itu videonya. Sehat Mas Adrian? Alhamdulillah sehat Mbak ya. Apa kabar di sana? Baik, sehat juga. Mungkin masih ingat ya Mas dengan saya Mas? Oh ya, masa nggak inget ya, banyak ada tadi yang disebutkan juga, ada yang incognito juga ada Mbak Anti, ada kawan-kawan lama lah ini di sini semua. Kayak kalau katanya Obama pulang kampung gitu. Ini meskipun di Leiden logat medoknya masih ada ya Mas ya? Oh ya harus itu ya. Nanti tiba-tiba jadi ke Melondo atau ke Inggris itu kan nggak lucu. Oh ini ada istilah baru ke Melondo atau ke menginggris. Oke lah. Ke Inggris. Oke. Baik Mas Adrian, ini kan mau berbagi kisah nih. Nah, ini dari awal dulu ya. Kok dari kecil sudah suka sejarah itu gimana Mas ceritanya? Padahal kan anak kecil tuh kan sukanya yang hal-hal bukan yang apa ya, sukanya permen gitu ya kalau anak kecil, tapi kalau Mas Adrian dari kecil emang udah suka sejarah gitu ya? Ya itu pertanyaan sulit gitu, tapi yang jelas tadi juga kalau kecintaan dari mana, kemudian hobi dari mana, itu saya bersyukur ya itu tadi ya, dibesarkan dalam keluarga yang apa namanya cukup banyak memberikan pilihan gitu, untuk memiliki hobi atau apa namanya itu saya bukan sejarah awalnya, tapi waktu itu sama bapak saya sering diajak itu nonton wayang kulit. Dan sebenarnya dulu kalau ditanya cita-citanya apa gitu kan, terkenalnya waktu sampai umur berapa 4 atau 5 tahun itu ya dalang gitu, ditanya cita-citanya. Tapi ternyata jadi dalang itu susah gitu kan, gagal jadi dalang ya bisanya jadi dalang kerusuhan ya. Jadi dalang sejarah ya Mas ya? Ya mungkin begitu. Kemudian kok bisa ini Mas, apa namanya, langsung memutuskan aku mau jadi seorang sejarawan gitu, apa namanya, dari semester 2 kelas 3. Karena sebelumnya itu kalau apa ya tadi setelah menjadi dalang gitu kan, yang paling apa namanya yang paling nggak ada pikiran lain gitu jadi dokter gitu ya. Karena yang lihat keluarga ya dokter gitu kan. Baru kemudian di kelas 3 semester 2 masih ingat sekali itu tiba-tiba pikir kayaknya asik gitu. Kalau awal pengennya itu arkeologi gitu ya, tapi karena apa namanya di Surabaya ada sejarah dulu. Ya itu awalnya sebagai kompensasi itu karena masuk kedokteran gitu kan. Dulu kan apa namanya akhirnya apa namanya kalau cuma sejarah aja gitu ya dulu mau jadi sejarawan itu mau ngapain begitu kan, akhirnya kita cari jurusan yang ilmu sosial lain gitu kan, tapi yang paling waktu itu paling keren kelihatannya ke UB Internasional gitu. Itu 1 tahun itu Mas? 1 tahun ya bareng masuknya masuk bareng gitu ya? semua, satunya itu lewat apa namanya beda jalur aja begitu kan. Dan waktu itu belum ada larangan ya, masih ingat sekali kalau waktu itu belum ada larangan ya, walaupun kemudian ketika masuk awalnya dekan yang lama itu sempat apa namanya nyuruh milih gitu, sampai orang tua saya dipanggil gitu kan, ini harus pilih salah satu. Tapi kita apa namanya ya tetap ngotot karena di mana di anggaran dasar gitu ya, ada ART kampus waktu itu universitas itu nggak ada larangan begitu ya.
ya kenapa enggak gitu kan. Dan juga sebenarnya nyambung ya, maksudnya saling memperkaya gitu. Manfaatnya itu baru terasa ya setelah lulus. Dulu juga dulu kan cuma pengen kelihatan keren mungkin. Masuk, tapi ternyata nyambung banget. Saya belajar misalnya kayak global atau world history itu justru di buku internasional gitu kan. Dan ternyata secara keilmuan, disiplin ilmu internasional itu kan termasuk ilmu baru ya. Jadi tidak secara ontologis tidak sekuat misalnya sejarah atau linguistik yang ilmu filsafat itu, ilmu kuno gitu. Jadi kan komponennya banyak itu ya, selain ilmu politik gitu kan, nature ya, makanya mereka masuk Visipol itu kan. Tapi banyak profesor-profesor hubungan internasional itu juga profesor-profesor sejarah. Yang paling terkenal misalnya I.H. Carr itu ya. Jadi dia dulu 2 bukunya itu saya pelajari di sejarah maupun HI, karena dia sehabis menduduki chair di Profesor Ilmu Hubungan Internasional, kemudian setelah itu dia menduduki chair di Profesor Ilmu Sejarah gitu kan. Jadi itu di dua-duanya nyambung gitu. Saya pikir, ternyata baru terasa manfaatnya gitu kan setelah lulus. Nah, yang sebelum lulus itu yang tadi pertanyaannya kan, berapa lama ya, sekali gitu. Lulusnya bareng atau enggak gitu? Ya akhirnya sebenarnya waktu itu lebih cepat beberapa bulan itu untuk sidang sebenarnya hubungan internasional lebih cepat ya, karena tidak seambisius proyek skripsi yang di sejarah. Yang di sejarah itu sangat ambisius itu saya pikir. Kalau yang di HI itu lebih ribet lah. Tapi akhirnya tetap lulusnya bareng. Biarin aja. Nah itu kemudian saya masih ingat sekali di semester 4 itu saya tuh sudah kecapean itu. Jadi mau naik ganti semester itu ke semester baru semester 5, saya itu sudah kecapean dalam meminta bantuan atau kelonggaran dosen ya. Terutama kalau ada kelas tabrakan itu. Dosennya. Nah itu ya salah satu tantangan berat itu. Kalau ujian tabrakan itu ya bisa lah maksudnya. Tapi kalau yang kuliah tabrakan itu ya. Itu dosennya pada komplain atau ya. Gimana Mas? Awalnya kan komplain, tapi semester 1 ke semester 2 masih semangat gitu kan untuk ngelobi begitu loh. Nah terus habis itu semester 4 ke 5 itu saya capek gitu, akhirnya kayaknya aku harus pilih salah satu, jadi nggak mungkin ini kan. Nah terus habis itu saya ketemu sama dosen Visipol gitu kan, lulusan UGM juga gitu kan. Dulu ternyata beliau ini aktivis. Terus dosen saya di jurusan di mata kuliah judulnya itu diplomasi dan negosiasi gitu kan. Nah waktu itu saya ketemu beliau bilang gini gitu kan, gimana masih kuat? Terus saya bilang saya sudah ampun lah Pak, kayak mau memilih gitu kan. Kenapa gitu kan? Kan masih bisa ngerjain ujian, masih bisa ngerjain. Iya tapi kan masa saya harus ngelobi terus begitu kan, gitu terus. Kalau nggak gitu saya suruh ngulang lagi terus-terusan gitu, saya akhirnya nggak lulus lah gitu. Saya bilang gitu ke dosen saya waktu itu. Tapi dosen saya kemudian memberi peringatan lagi gitu. Saya ditanyai, kamu kan sudah lulus mata kuliah saya, judulnya tahu kan kamu judulnya diplomasi, dari ya tahu. Aku ya karena sudah lulus, tapi percuma kalau kamu sudah lulus tapi nggak bisa menerapkan mata kuliah itu di kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi saya akar gitu. Akhirnya ya juga ya benar juga, percuma kan bisa teori mata kuliah diplomasi tapi di kehidupan sehari-hari nggak bisa dijalankan. Itu yang kemudian bikin ya akhirnya lulus ya walaupun lama. Lulus. Berapa tahun itu Mas? 6 tahun. Oh. Kayak SD ya. Iya. 1 tahun lagi ya. Baik, ini Mas Adrian, kok bisa dapat beasiswa dari Yayasan Arsari? Itu taunya bagaimana, ketemunya di mana gitu, mungkin bisa di-sharingkan Mas? Nah iya itu yang menarik beasiswa ini juga dulu kan karena ya itu begitu ambisius ya untuk menulis skripsi, akhirnya dekat sama teman-teman teman-teman Swaka Purbakala itu loh.
Trawulan waktu itu, yang sekarang namanya BPJB gitu kan. Nah, dulu karena sering bergaul dengan mereka gitu kan. Kemudian beberapa di antara staf di kantor itu kan melanjutkan pendidikannya, terutama kan kalau nggak di Gajah Mada di UI ya, jurusan arkeologi maupun jurusan ilmu budaya. Nah, di situ ada beberapa yang bilang, oh saya dapat ini dari, waktu itu kan namanya bukan Arsari ya, namanya Yayasan Keluarga Hasim YKHD kan gitu ya. Wah, itu bisa sebenarnya gitu. Nah, apalagi dulu waktu itu belum ada pikiran seperti itu. Nah, maksudnya belum ada kepikiran untuk apply ke sana gitu kan. Nah, baru kemudian ketika ya itu tadi berkegiatan bersama sama para senior pelestari pusaka Indonesia gitu kan. Itu terutama sama Bu Ari itu kan, kemudian wah ini kayaknya saya bisa apply nih ke sini gitu kan, sama kayak senior di staf kantor Swaka Purbakala itu tadi. Dan saya pikir apa yang saya tulis juga punya semangat yang sama kalau lihat senior itu. Dan juga yang paling penting saya lihat itu ya visi yang sama ya. Jadi seleksi beasiswa itu bukan cuma perkara kelayakannya, itu bukan cuma perkara secara kapasitas keilmuan kita bisa, tapi juga banyak sisi-sisi lain yang kemudian harus dipikirkan, dan itu banyak dibantu sekali saya sama Bu Ari. Baik. Bagaimana caranya juga nggak tahu dulu caranya gitu. Berarti memang ini ya Mas ya, banyak aspek ya orang untuk dapat beasiswa. Jadi pinter aja nggak cukup ya. Iya. Bahkan ya pinter itu nomor sekian gitu. Nomor sekian, iya. Saya nggak pedulian, iya. Dan aspek lain ya gitu ya yang perlu di ini ya. Oke, baik. Mas Adrian, habis itu terus Mas Adrian itu kan sempat menjadi koordinator manrolan, kemudian jadi direktur di VPPI. Itu prosesnya gimana Mas? Dapat beasiswa, terus kemudian ada tawaran itu, atau sudah berkecimpung di situ dulu baru ikut kuliah dapat beasiswa dari adik? Oh ya, paralel ya, kupikir itu dulu itu juga bersama-sama juga ya, waktu itu kan. Jadi berproses bersama ini ya, bersama ya Ade juga ya. Ya kayak Pak Direktur Pak Hasbi sekarang ini gitu ya. Ada Pak Hasbi kan di sini gitu kan. Dan ini Mas, yang menarik bagi saya dan mungkin jadi teman-teman lain juga penasaran, kok sampai pengen mencalonkan diri jadi Bupati Mojokerto, itu ceritanya gimana Mas dulu Mas? Itu sebenarnya ya itu tadi saya tuh gampang cukup gampang panas gitu ya. Itu kasusnya waktu ini ya Mas Adrian sama teman-teman Chef Trawulan yang kasus ke pabrik baja itu ya? Iya, itu awal gitu ya sebenarnya, bukan awal, maksudnya dari sekian tahun gitu, kemudian ada momen itu gitu kan, dan saya waktu itu masih cukup terlalu naif gitu untuk untuk berpikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Tapi ya ternyata dunianya sangat lain sekali. Tapi yang jelas waktu itu kalau pengen itu enggak ya, karena rumor ya. Jadi ternyata begitu kita terjun ke suatu ya, khususnya ke dunia itu gitu ya, dunia politik itu dunia hal yang sangat berbeda gitu. Dan itu saya cukup beruntung gitu ya, punya pernah berpengalaman dengan senior di sini ya, dia dibantu tadi Bu Ari, kemudian beberapa kali berinteraksi dengan Pak Hasim gitu kan. Itu kemudian paling enggak ya itu dunia yang berbeda begitu loh. Dan saya pikir kalau dibilang suka itu enggak, karena ya waktu itu intens sekali untuk gerilya gitu, kemudian mendekati itu kan
dua petahana ya waktu itu, baik si Pak Bupatinya maupun Wakil Bupatinya. Saya masih ingat sekali waktu ujian sidang tesis itu loh, paginya itu menjelang hari raya Lebaran waktu itu, masih ingat sekali saya itu pagi-pagi itu menjelang sidang tesis, paginya itu saya diminta ditelepon, tiba-tiba ditelepon sama waktu itu Pak Bupati Petahana gitu kan, minta ketemu gitu kan. Kacau juga, saya bilang, wah saya nggak ada kepikiran untuk itu, saya mau ujian dulu. Itu saya lebih takut sama Profesor Bambang Purwanto waktu itu kan gitu. Saya bilang nanti saya bisa telepon 5 jam kan seorang bupati ini. Akhirnya beberapa jam kemudian kita telepon dan kemudian kita memang ketemu ya waktu itu kan, perjalanan dari Jogja ke Surabaya itu naik kereta berhenti di Mojokerto ya itu akhirnya ketemu. Ya tapi ya ternyata ya ada baiknya itu ya, saya nggak di sana gitu, maksudnya nggak di dunia itu gitu ya. Maksudnya saya pikir manfaatnya mungkin di sini. Pilihan ke sini ya Mas ya, ke mengajar ya. Baik Mas Adrian, saya tadi tuh sempat terharu pas tadi di video profil disebutkan Mas Adrian sangat menyayangi ibu, seperti ditulis dalam tesis Mas Adrian. Pertama, ucapan terima kasih pertama untuk ibu, kedua ibu, dan ketiga ibu. Itu peran ibu bagi Mas Adrian bagaimana? Terus bapaknya nomor berapa itu? Iya, kasihan ya memang bapak-bapak ini, saya merasakan menjadi bapak-bapak itu juga kasihan memang. Tapi ya ya itu saya sekedar karena saya nggak bisa alim-alim banget gitu kan. Kemudian saya sekedar mengikuti hadis Nabi aja gitu. Dan ya sekali lagi peran orang tua penting sekali gitu ya. Jadi ya tanpa mereka gitu ya kita di awal bukan siapa-siapa gitu ya. Dan sampai sekarang ya namanya orang nggak bakal bisa terhentikan saya pikir, dan pasti itu jadi sejak S1 itu itu selalu saya saya sebutkan orang tua saya dulu. Karena ya itulah, kalau di semua ajaran agama dan terutama peradaban timur kan sangat menghargai orang tua kan. Mulai dari Cina, dari Jepang, dari India sampai ke Arab, ke Nusantara semua menghargai orang tua. Dan sekali sesuatu diukit-ukit dengan sejarah dan teori ya. Iya, nggak bisa. Memang jiwanya udah di situ ya. Ya, jiwanya Mas Adrian di situ. Pada kesempatan malam hari ini di dunia kami dan di dunia Mas Adrian kan siang ya ini ya. Kita juga mengundang Bapak Ibu orang tua dari Mas Adrian, Bapak Ibu Agus. Selamat malam Bapak Ibu. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Anti. Sehat Ibu, Bapak. Bukan Mbak Anti ini yang ini. Saya Yaya Bu, Pak. Bukan yang ini ya. Mbak Antinya nggak kelihatan ini. Ada di Mojokerto begitu. Alhamdulillah. Ya, saya 3 kali lipatnya Mbak Anti badannya. Sehat Ibu, Bapak? Ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Ini Bu, Bapak, saya mau tanya-tanya dikit nih tentang Mas Adrian ya Bu. Ini dulunya Bapak ya yang nggak begitu setuju ya Mas Adrian jadi sejarawan. Itu kenapa Pak? Kebalik. Oh kebalik ya? Oh kebalik, gimana? Coba diceritakan Pak. Pak Bu. Iya, yang pertama kali nggak setuju itu sebetulnya saya. Soalnya kan terus terang kalau di sini ini sejarawan itu ya maaf aja bukan maksudnya mengecilkan, nggak dipandang belum dipandang sebelah mata. Jadi masih dipandang sebelah mata ya Bu ya.
apa ya nanti jadi apa ya kalau sejarawan itu. Jadi yang pertama nggak setuju itu saya, tapi bapaknya itu yang saya pengennya meneruskan bapaknya jadi dokter kayak seperti bapaknya. Tapi bapaknya alhamdulillah itu apa ya membebaskan pilihan untuk anak-anak kami gitu. Jadi saya sama Adrian cuman bilang gini, kalau saya pernah waktu mencoba memaksa Adrian kuliah di kedokteran, saya bilang gini, coba tes saja, tes di FK gitu. Terus dia sampai sekarang saya masih ingat, nanti kalau saya diterima di FK itu apa yang menyesal ibu, kenapa tidak bakal akan saya masuki gitu. Ya, tidak bakal terus saya pikir-pikir ya udah, sama bapaknya juga ya udah jangan memaksa-maksa anak gitu ya, kalau memang enggak pengen di sana ya jangan memaksa anak. Terus akhirnya saya bilang gini sama Adrian, ya apapun pilihanmu jangan sekedar hanya bisa, kalau bisa ya yang ahli gitu loh gitu. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar konsekuen gitu ya Bu ya. Ya, harus selain konsekuen harus berprestasi gitu. Terus akhirnya saya juga kalau gitu ya selain di waktu S1 itu selain di sejarah, kalau bisa ya juga kuliah yang lebih keren lagi gitu, hanya dia pilih. Saya alhamdulillah, nah, dia membuktikan, alhamdulillah saya ya sebagai ibu ya terutama ya bangga terhadap Adrian gitu. Alhamdulillah ya dia sudah sejak itu sudah nggak pernah, alhamdulillah nggak menyesali dengan biaya-biaya. Alhamdulillah dia memang benar-benar konsekuen. Jadi ya itulah ya sebetulnya yang peran penting itu bapaknya dalam apa ya menyadarkan saya nggak boleh maksa-maksa anak gitu loh. Memang Bapak biasa seperti itu ya Bu ya. Ini Mas Adrian juga sudah membuktikan. Mas Adrian juga sudah membuktikan bahwa beliau sudah konsekuen dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi juga mungkin ini motivasi juga untuk adik-adik di sini atau teman-teman yang kedepannya nanti ini, bahwa sejarawan aja juga bisa sukses gitu, bisa sampai luar negeri ya Mas ya. Nah, itu sebenarnya salahnya Pak Purbo Caroko itu di disertasi saya akhirnya nemu kenapa kemudian sejarawan begitu, itu maksudnya orang-orang yang menggeluti masa lalu itu gara-gara Pak Purbo. Sebenarnya kalau yang lain kayak Pak Hussein Jadiningrat itu malah keren banget tuh, yang lain keren ya. Cuma gara-gara Om Purbo. Ya. Ibu sendiri gini, kembali ke orang tua Pak Agus dan Bu Agus gitu ya Bu ya. Ibu sendiri bisa sekarang sudah bangga ya Bu ya dengan pencapaian Mas Adrian sama. Ya alhamdulillah, tapi kan selalu saya ingatkan sekarang ini. Iya, iya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya lebih sukses, lebih manfaat, lebih manfaat untuk bukan hanya untuk keluarga saja ya, untuk manfaat untuk sesama masyarakat gitu. Amin. Apalagi sekarang prosesinya Mas Adrian sebagai dosen ya. Jadi nanti ilmunya nggak mandek di Mas Adrian, tapi bisa terus jalan untuk generasi yang selanjutnya begitu. Sebenarnya itu saya mau tanya satu pertanyaan lagi Bu, tapi ini pertanyaan saya pribadi, boleh Bu? Boleh. Itu kok bisa tingginya sebegitu tuh? Saya tuh cuman separohnya loh Bu. Bapak saya dulu tinggi loh. Oh gitu. Terus dengan pertama usia ya nggak tahu ya mungkin ya. Itu dulu diapain gitu, nanti dijaga sampai usia 5 tahun itu nggak pernah sakit, jarang sekali sakit. Iya.
Ya itu aja. Kasih kacang panjang nggak dipotong. Bukan dikasih makan rebung ya, Bu ya. Biar bisa. Baik Ibu, Bapak Agus, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di sini. Sehat selalu dan sekarang sudah bisa menyaksikan dan berbangga hati sang putra tercinta bisa seperti saat ini dan semoga juga Mas Adrian sukses ke depannya ya Bu ya. Harapan lain Bu ada Bu untuk Mas Adrian? Ada banyak. Ya sukses untuk urusan dunia akhirat. Bukan hanya di dunia aja. Amin. Amin. Terima kasih Pak, Bu. Ini boleh saya mengucapkan terima kasih Bu ya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih saya. Alhamdulillah, jadi pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih pada Ketua Yayasan dan dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo ini. Dari yayasan ini Adri dapat beasiswa yang merupakan pintu dari masuk dari keberhasilan untuk selanjutnya. Moga-moga aja nanti Yayasan IAD ini makin lama makin banyak berguna untuk masyarakat semuanya dan makin lama makin dapat dirasakan semuanya. Dan amin. Untuk Bu Ari yang saya hormati, kami hormati, dan Pak Zul sebagai Kepala Bidang Pendidikan dari Yayasan Arsari. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk itu. Sama-sama Pak. Sangat. Sama-sama Pak, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kami sudah diundang. Ya, terima kasih Pak Agus dan Bu Agus. Yeah. Mas Adrian masih halo. Ya. Terima kasih. Ya. Pengen lihat Bu Adriannya loh. Ada Bu ini ya? buat Bu Adrian dan si kecil. Iya, lagi sakit ya tadi. Gimana? Oh, nggak ada. Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Semoga segera sehat. Semoga segera sehat ya, Mas. Untuk amin. Istri dan putranya. Satu lagi nih, Mas. Ini kita masih ada waktu beberapa menit. Pengalaman kuliah di luar negeri, apalagi pas pandemi kayak gini tuh gimana sih, Mas? Bisa diceritain singkat aja. Berat aja. Ya, tapi yang jelas apa namanya itu tadi ya maksudnya. Tantangannya gimana, beda nggak kalau kondisi normal kan? Yang normal aja berat ya. Ya, tapi ya untuk maksudnya kampus-kampus di sini sangat suportif ya, termasuk kampus Leiden ini ya. Jadi kayak komputer, meja, kursi ini saya kalau mau kerja di rumah kayak gini itu dikirim gitu ke rumah. Cuman yang masalah itu ketika ya buat orang-orang yang menggali masa lalu itu kan ketika perpus, kantor arsip tutup semua ya. Ya kan mau ngapain gitu, kita nggak bisa jalan sana sini ya. Tapi ya saya bersyukur sekali gitu punya pembimbing yang benar-benar membimbing saya gitu ya, sama ya ketika waktu sejak S1, S2, S3, S3, ya terutama waktu S3 ini dulu. Jadi ya sangat solutif lah untuk walaupun tetap susah tapi ada jalan-jalan yang kita belum pernah lewati kan, mereka sudah pernah lewati itu ya, gunanya mereka akan menunjukkan jalan supaya kita nggak, kalau tersesat itu tersesat tapi di jalan yang benar gitu. Ya, sama kayak misalnya ketika dulu saya masih ingat sekali juga obrolan saya gunanya kita punya jejaring begini ya, jejaring baik alumni kemudian jejaring apapun itu, terutama alumni beasiswa. Jadi saya masih ingat ketika pilihan saya menjadi dosen itu salah satunya juga karena ngobrol dengan sesama alumni jaringan ini gitu, terutama Mas Jajang gitu kan. Harusnya ada Mas Jajang di sini gitu. Itu juga dulu cerita-cerita banyak gimana, kemudian ya akhirnya gitu. Nah, saya pikir guna dosen itu loh yang kemudian halo Mas, hadir. Hadir Mas Jajang.
Jadi ya guna dosen, guna pembimbing itu ya sangat matter ya, terutama kalau di dalam situasi seperti saat ini gitu loh. Dan itu saya pikir jadi mahasiswa aja susah, apalagi jadi dosen aja gitu di kala kayak gitu. Makanya tantangan banget ya. Dan ya itu sih apa namanya, mudah-mudahan segera ada solusi yang baik lah itu nanti ke depan. Amin. Ya, tapi at least atau mungkin kita beradaptasi ya dengan yang seperti ini. Tapi kalaupun misalnya kita harus beradaptasi dengan seperti itu ya, setidaknya teman-teman kalau ada alumni di Arsip Nasional atau di lembaga-lembaga itu bisa melakukan digitalisasi naskah gitu kan. Semoga kondisi segera membaik ya. Baik, terima kasih Mas Adrian malam hari ini sudah banyak berbagi sharing cerita, sharing pengalaman hidup tentang apa namanya, pengalaman Mas Adrian dari sosok Adrian kecil sampai menjadi seorang yang sukses. Dan cek. Mas Adrian bisa dengar suara saya kan? Halo, ya masih dengar. Ya, agak putus-putus tadi. Aman tapi sekarang. Halo. Halo, sorry, mohon maaf ini wifi-nya on off. Nah itu tadi kan ini tantangannya kalau terima kasih. Online. Tantangannya seperti ini ya kalau online ya. Jaringan tidak bisa diprediksi. Kita terima kasih sekali lagi Mas Adrian sebelum nanti ini sesi satu lagi pertanyaan. Ini udah nggak pengen artis Mas. Dengar-dengar dulu pernah main film ya? Iya sudah. Ya itu tadi yang penting coba dulu aja gitu kan. Jadi selagi masih muda segala sesuatu bisa dicoba dulu gitu ya Mas ya. Ya beda dunia. Ya banyak duit di sana tapi nggak ya nggak cocok aja gitu. Berat lebih berat menjaga berat badan daripada menulis. Cek. Ya, masuk. Halo. Halo, Mbak Yaya. Mbak Yaya hilang sepertinya. Wah, ini bersama Mas Hasbi kita. Iya. Baik, sambil menunggu silakan Mbak Vivi. Ya, sambil menunggu Mbak Yaya, boleh saya ambil alih sebentar. Ya, makasih banyak Mas Adrian untuk berbagi kisahnya, sangat inspiratif. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Sudah balik lagi. Mbak Vivi. Ya. Mohon maaf sinyal tidak stabil malam hari ini. Terima kasih Mas Adrian untuk kisahnya sangat inspiratif dan semoga menginspirasi kami semua yang ada di sini untuk menjadi mewujudkan impian, mencoba hal-hal yang baru, mencoba tantangan-tantangan baru selagi masih muda dan tanggung jawab atas segala pilihan. Gitu ya Mas Adrian ya. Baik, teman-teman, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu tentang pengumuman penerima donasi bakti kita yang saat ini akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Silakan Mbak Vivi. Oke, makasih Mbak Yaya. Jadi untuk calon penerima bakti kita pada malam hari ini ada 2 calon. Yang pertama itu Adinda. Adinda, apa sudah bersama kita? Halo. Ya, oke.
Ya, selamat malam Adinda. Selamat malam. Ya, Adinda sekarang tinggal di mana? Di Jogja, Bantul. Di Jogja, Bantul. Oke, sebelum kita mengenal Adinda lebih jauh lagi, kita mau menyaksikan dulu nih satu video yang sudah dibuat oleh Adinda. Silakan videonya. Masih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adinda Tri Mulaningtyas, lahir di Sleman, tanggal 13 Oktober tahun 2000. Saat ini saya tinggal bersama dengan orang tua saya di Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Di tahun 2019, saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional, Program Internasional. Kegiatan sehari-hari saya adalah melakukan kuliah online. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, mengharuskan semua mahasiswa untuk melakukan kuliah online. Saya juga suka memasak, seperti memasak kue, pancake, donat, biskuit, dan masih banyak lagi. Di rumah saya juga melihara kucing, ada 2. Jadi saya selalu menempatkan waktu saya untuk bermain dengan mereka setiap harinya. Saya juga suka membaca buku, lebih tepatnya novel. Dan tidak lupa saya juga membantu kedua orang tua saya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Seperti menyapu, mengepel, menjemur pakaian, melipat pakaian, dan masih banyak lagi. Alasan mengajukan beasiswa bakti kita ini, mengingat kondisi keuangan keluarga, membuat saya belum sanggup untuk membayar kuliah tempat ini. Saya harap dengan mengajukan beasiswa bakti kita pada Yayasan Arsari Joko Hadikusumo, membuat saya dan keluarga saya akan terbantu untuk membayar kuliah. Untuk semester 4 ini, saya diharuskan untuk membayar sejumlah Rp14.660.000 dengan rincian Rp2.500.000 sebagai dana pengembangan pendidikan dan Rp12.160.000 sebagai kewajiban SPP. Sekian dari saya. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Adinda, kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya. Ya. Mudah-mudahan suaranya nggak kayak robot. Saya di sini sih saya juga lagi kurang lancar. Tapi mudah-mudahan terdengar. Di sini juga. Jadi tadi Adinda ini dari jurusan Sospol ya, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional, semester 4. Halo, ini saya yang nge-lag atau? Ini sepertinya Adinda Mbak Vivi lancar di Oh. saya. Oh, Adindanya kayaknya ya, yang nge-lag. Ya, jadi saya kalau bisa saya recap lagi tadi, Adinda ini tinggal di Yogyakarta. Saat ini dia semester 4 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional, semester 4. Itu biaya yang dibutuhkan itu biaya DPP sebesar Rp2.500.000 dan juga SPP sebesar Rp12.160.000. Jadi total. Tes. Nah, Adinda sudah kembali lagi bersama kita di sini. Sudah.
tadi keluar sendiri kayaknya koneksi. Iya, oke. Mana Adindanya? Oke, Adinda tadi jurusannya itu adalah hubungan internasional ya? Iya. Boleh cerita sedikit sih kenapa Adinda tertarik untuk ambil jurusan hubungan internasional gitu? Apakah dulu memang keinginan sendiri atau memang ada tokoh yang diidolakan atau memang arahan orang tua gitu? Silakan Adinda. Ya, hilang lagi. Baik, memang. Iya, agak ya. Malam hari ini agak ini ya, rata semuanya ya. Halo. Ya, silakan Adinda. Alasan masuk hubungan internasional itu pertama gara-gara pas dulu kelas 1 SMA itu cuman iseng-iseng ya, kebiasaan kan suka nonton YouTube gitu. Terus itu ada di thumbnail tuh kayak perwakilan Indonesia menyampaikan di sidang PBB kayak gitu. Terus kayak tertarik terus melihat gitu kayak oh kayaknya keren gitu bisa mewakilin Indonesia di kancah internasional gitu. Terus akhirnya dari situ cita-citanya pengen jadi diplomat. Terus akhirnya masuk hubungan internasional. Oke, cita-citanya jadi diplomat. Terus sekarang kan udah masuk semester 4 nih untuk di HI-nya. Nah, kira-kira sesuai ekspektasi Adinda nggak sih di HI itu seperti yang Dinda bayangkan nggak sih? Wah, HI ini akan seperti ini nih gitu. Apa atau di luar ekspektasi Adinda yang ternyata begini gitu. Gimana? Pertama masuk HI itu kayak ya akhirnya masuk gitu, akhirnya belajar untuk mewakilin Indonesia gitu. Tapi tuh pas di tengah-tengah tuh ada kayak rasa ternyata masuk hubungan internasional tuh berat ya, kayak harus nguasain kayak politik, ekonomi, apa banyak lah itu. Tapi semakin lama-lama gitu kayak tertarik aja gitu, kayak lihat-lihat berita-berita internasional kayak perdagangan Amerika Serikat dan Cina kayak gitu, mengikuti masalah kayak gitu tuh seru gitu. Dan pernah saya dengar dari dosen saya tuh kalau sosial tuh nggak ada yang salah gitu, semuanya benar. Itu benar-benar kayak bikin makin suka sama ilmu sosial, lebih tepatnya hubungan internasional gitu. Ya, waktu itu masuk HI di Universitas Muhammadiyah ini lewat apa? SNMPTN atau ujian mandiri? Itu kan saya kan dulu sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Dan itu pas ada ujian yang diselenggarain sama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mahasiswa SMA Muhammadiyah 3 itu. Terus saya mengajukan, saya udah tahu kalau misalnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tuh ada jurusan hubungan internasional tuh, dan itu pada rekomendasinya tuh pada ngomongnya bagus gitu. Terus saya dari itu saya ngajukin nulisnya hubungan internasional, ilmu hubungan internasional. Oke, Adinda, mudah-mudahan sekolahnya lancar terus, kuliahnya lancar, cita-citanya bisa tercapai. Nanti mudah-mudahan bantuan yang diberikan dari program bakti kita ini bisa bermanfaat buat Adinda ke depannya juga, dan tetap ikutin acaranya sampai habis karena setelah ini akan ada satu calon penerima lagi. Terima kasih Adinda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Next adalah
Mbak Yaya, boleh ya masih saya lanjutkan? Monggo Mbak Vivi, silakan. Masih ada satu lagi ya. Ya, masih ada satu lagi. Ini namanya Sepri Dani. Dia ini asalnya dari Sumatera Barat. Sepri, sudah bergabungkah dengan kita malam hari ini? Pokoknya depannya namanya yang ada Bakti Kita 04. Di manakah dirimu, Sepri Dani? Halo Kak. Halo, selamat malam. Malam. Sepri, lagi di mana ini? Lagi di rumah? Di rumah Kak. Lagi di rumah, ya. Sepri tinggalnya di Sumatera Barat ya, bisa dikasih tahu di daerah mana tepatnya? Dharmasraya, Sumatera Barat Kak, Kecamatan Kota Baru. Oh, oke. Ya, oke. Sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi tentang Safri, kita akan saksikan dulu video profilnya Safri. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safri Dani, tempat tinggal di Jorong Pandale, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya, yang bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Baru, kelas 3 SMA. Kegiatan saya sehari-hari selama pandemi COVID-19, saya hanya membantu ibu pergi motong karet. Pekerjaan ibu sehari-hari hanya memotong karet yang penghasilan 700.000 per bulan. Dan bapak udah almarhum, jadi ibu sekarang bekerja sendiri. Dan pertama uang SPP 450.000, uang SDM 600, berpisah. Terus yang bikin tugas kerajinan 50, tambah 700, jadi total 2.600.000. Saya berharap bantuan dari Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepri tadi di videonya cerita katanya selama pandemi ini ada bantuin ibu ya di rumah untuk apa tadi, kurang jelas sih, motong karet. Itu gimana tuh, bisa diceritain sedikit nggak? Motong karet itu gimana ya Kak? Ya, lokasinya di mana, jauh nggak dari rumah, terus dari jam berapa biasanya? Berapa Biasanya kilometer? kalau masa di belakang rumah aja Kak, palingan angkatan 50 meter aja dari rumah. Oke, terus hasil dari motong karetnya itu nanti dikumpulkan gitu ya? Ya biasanya kan dikumpulkan setiap minggu sekali gitu Kak. Apalagi kan harga karet murah sekarang. Oke, itu nanti dikumpulkan seminggu sekali, terus nanti bisa dijual lagi gitu ya? Safri, apakah kamu mendengar diriku? Oke. Iya Kak. Ya. Nah, Safri tadi kan bantuin ibu ya untuk motong karet. Nah, itu belajarnya gimana? Sekolahnya apa nggak terganggu gitu? Atau memang bantunya itu setelah selesai jam sekolah gitu? Bantuin ibunya jam berapa biasanya? Bantuin ibu biasanya setiap tugas sudah dikerjakan Kak. Jadi siang menuju sore gitu ya? Iya Kak. Kadang-kadang jam 2. Oke. Terus selama pandemi ini kan sekolahnya dari rumah tuh. Nah, itu gimana
Sepri menjalani sekolah dengan kondisi yang di tengah pandemi ini gitu? Apakah ada kendala, ada kesulitan gitu? Nah, kesulitan itu di bagian keuangan itu. Di bagian keuangannya aja. Tapi belajarnya jadi pakai apa? Pakai handphone, Google Classmeet, atau pakai Zoom gitu biasanya? Sekarang udah masuk langsung ke sekolah tatap muka, Kak. Oh, udah tatap muka? Tapi cuma tatap muka, cuma belajarnya 2 jam gitu. Oh, tapi nggak full seharian gitu ya? Itu setiap hari masuknya? Setiap hari, Kak. Ya, oh oke. Tapi cuma 2 jam, nanti pulang lagi gitu ya? Gitu. Nah, jadi pagi, Kak, masuk sama masuk pagi. Nah, Sepri kan udah kelas 3 SMA nih, berarti kan sebentar lagi kan ada ujian nasional ya, ujian akhir. Itu gimana tuh untuk persiapannya? Apalagi kan kalau kelas 3 tuh pasti udah fokus belajar terus kan, dari ngulang-ngulang lagi pelajaran yang dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu dari guru-gurunya apakah ngasih soal-soal latihan atau Sepri belajar sendiri, cari sumber sendiri gitu? Itu gimana? Biasanya guru pelajaran, Kak. Ya kita kan ya belajar lah dari lihat buku dari kelas 1 kemarin, baca gitu. Oke, ya. Terus rencananya setelah lulus ini Sepri mau melanjutkan kuliah kah, atau ada cita-cita yang lain? Insya Allah kalau punya uang, Kak, insya Allah mau kuliah gitu. Kalau tetap standar kayak gini nih, mungkin enggak gitu. Enggak pernah kayak gini. Kalau misalnya insya Allah ada rezeki gitu ya, nanti melanjutkan kuliah. Nah, Sepri mau ambil jurusan apa? Jurusan seni kebudayaan, Kak. Kebudayaan. Udah ada calon-calon universitasnya, kira-kira mau daftar di mana gitu? Belum ada. Masih lagi, belum ada gitu. Ya, nggak apa-apa. Semangat. Ekonomi masih nggak meyakini gitu. Ya, insya Allah, bismillah, mudah-mudahan setelah ini rezekinya lancar semua, sekolahnya juga nilainya bagus ya. Bisa lanjut lagi ke jenjang kuliah. Oke, baik, terima kasih Safri Dani untuk waktunya. Setelah ini saya akan umumkan untuk bantuan yang akan diberikan. Kasih ya Safri ya. Semoga. Oke, sama-sama. Baik, saya akan merecap kembali tadi dari 2 calon penerima bakti kita. Itu ada Adinda Triwulaning Tias dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu membutuhkan biaya sebesar Rp14.660.000, dan juga ada Sepri Dani kelas 12 SMAN 1 Koto Baru, Sumatera Barat. Dia itu ada beberapa kebutuhan biaya seperti SPP, uang pembangunan, uang perpisahan, uang tugas kerajinan, dan juga uang seragam dan buku, karena Sepri ini juga udah kelas 12, jadi ada biaya untuk perpisahannya. Itu totalnya adalah Rp2.500.000. Nah, secara total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp17.160.000. Nah, saya mau update lagi tadi setelah saya setelah saya laporan total donasi yang diterima terakhir tadi Rp12.345.000 tadi. Selama acara berlangsung ada donatur yang memberikan donasi gitu, tambahan donasi, sehingga sekarang total donasinya adalah Rp12.550.000. Oke, karena sudah lewat juga waktunya, saya akan mengumumkan keputusan pemberian donasi untuk Adinda. Setelah kita tadi ngobrol-ngobrol dan sesuai dengan
ketersediaan donasi yang ada, kita dari tim dan juga donatur bakti kita akan memberikan bantuan kepada Adinda sebesar 10 juta rupiah. Selamat Adinda, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Adinda, mudah-mudahan kuliahnya juga lancar selalu walaupun terkendala pandemi, tetap semangat. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya jadi diplomat hebat Indonesia. Amin. One day ya. Oke. Nah, mohon doanya juga. Ya. Ya. Adinda ada yang mau disampaikan mungkin 1 menit sebelum kita lanjut ke pengumuman yang lainnya? Dari saya cuman ya alhamdulillah terbantu. Terima kasih para donatur dari YAD. Dari bakti kita. Ya, dari bakti kita. Ya. Dari beasiswa bakti kita. Ya. Alhamdulillah bisa terbantu untuk membayar kuliah. Ya. Terima kasih. Ya, nanti setelah ini saya mungkin akan hubungi Adinda untuk proses administrasinya seperti formulir dan juga kelengkapan lainnya ya. Oke. Ya. Baik, selanjutnya untuk Sefri Dani, tadi permintaan dananya 2.500.000 dan kita bisa memenuhi secara keseluruhan yaitu 2.500.000. Alhamdulillah. Selamat ya Sefri Dani untuk biaya-biaya yang diajukan, mudah-mudahan bisa membantu meringankan kebutuhan keuangannya ya di keluarga, dan tetap semangat terus, tetap berbakti sama ibunya gitu, karena memang kunci ya. Alhamdulillah ya, setelah ini bisa dikasih tahu sama ibu, Bu, alhamdulillah aku dapat donasi gitu dari bakti kita, jadi biar senang ibunya malam ini. Oke, sama seperti Adinda. Sepri ada yang mau disampaikan mungkin? Yang bisa saya sampaikan hanya itu Kak, mengucap banyak-banyak terima kasih kepada donatur-donatur YAD gitu Kak. Ya, sama-sama. Cuma itu aja. Ya, oke. Terima kasih banyak gitu. Sama-sama. Ya, sama seperti Adinda, nanti proses administrasinya akan saya hubungi secara terpisah, dan juga kayaknya itu aja. Saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk para donatur yang sudah berpartisipasi, dan untuk para donatur yang kira-kira ada nih calon penerima yang berhak menerima donasi bakti kita. Kira-kira saya kenal loh Mbak, ini tetangga saya misalnya, di lingkungan terdekatnya membutuhkan biaya pendidikan, boleh itu direkomendasikan ke saya, nanti akan saya follow up. Baik, sekian dari saya, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yaya. Silakan Mbak Yaya. Terima kasih Mbak Vivi, dan selamat juga untuk Adinda dan Sefri ya. Sefri atau Sepri itu. Sefri Dani. Sefri. Iya, maaf ya kalau salah. Sefri. Iya, Kak. Ya, selamat dan terima kasih untuk waktunya, dan tibalah kita di penghujung acara. Dari awal tadi kami acara sudah kita pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Dari Sumatera ada, Jawa ada, Kalimantan ada, Bali, dan semuanya banyak sekali ya di sini ya, di berbagai penjuru tanah air. Bahkan ini ada juga yang dari Manca. Bintang tamu kita pada malam hari ini Mas Adrian, terima kasih, dan juga salam hormat juga Bapak Ibu masih bergabung ya, Pak Agus dan Ibu, terima kasih juga untuk kehadirannya menyempatkan waktu dalam acara pada malam hari ini. Saya Yaya selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ada banyak salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Dan untuk Bapak Ibu, sekali lagi saya
ngulang apa yang disampaikan ke Mbak Vivi, Bapak Ibu donatur, rekan teman-teman donatur, apabila ada yang di lingkungan tempat rekan-rekan yang orang yang membutuhkan bantuan pendidikan bisa menghubungi langsung di nomornya Mbak Vivi yang dikirimkan di kolom chat ya. Sampai bertemu di bakti kita berikutnya. Ya. Adin mana Bapak Ibu? Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.